Sebelumnya, di agama saya sebelumnya adalah Lianus Laia. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, tepatnya di daerah Nias Selatan. Yang menjadikan saya tertarik dalam Islam ini adalah tentang kesucian. Saat itu, Ya, jadi yang membuat dia tertarik adalah tentang kesucian menurut Aziz Laia. Silakan. kesucian. Saat itu saya melihat orang-orang Islam pergi sholat, lalu mereka berwudu. Di situ ketika berwudu itu saya langsung ya, teringat ya tentang perkataan Tuhan ketika memanggil Musa atau Moses ya dalam agama Kristen. Ya, wahai Moses, ayo Musa gitu ya kan dalam bahasa kita. Moses, ya jika engkau menghadapku maka lepaslah terompahmu. Ya, basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu. Kemudian saya teringat lagi. Ya, jadi dia melihat orang Muslim itu wudu, lalu dia teringat Musa di dalam agamanya katanya ya, yang disuruh melepas kasut dan ya kita lanjutkan ya. Kok kayaknya seperti baptis. Karena baptis itu kan diusap di sini, kemudian kaki dan tangan. Teringat bagaimana dulu ketika Yohanes membaptis Yesus. Ya. Saya jadi teringat begitu. Ya kan? Masya Allah, ini luar biasa ini agama Islam. Ini kalau sepertinya mereka lebih bagus, lebih sempurna dari yang saya dalami selama ini. Iya, sepertinya Islam lebih sempurna dari yang saya dalami selama ini, tentu saja adalah agamanya yang dia akui sebagai Kristen Katolik ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat kenapa saya bilang kita menelusuri pemikiran seorang Ustadz Aziz Laia yang katanya mengaku pernah menjadi Katolik ini. Kita menelusuri dan kita menemukan bahwa dia mengaku tertarik kepada Islam setelah melihat praktik wudu yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim. Dan dia mengatakan, saya teringat perkataan perkataan Tuhan yang memanggil Musa. Lepaskanlah terompah ya. Itu bahasa Melayu kali ya. Lepaskanlah kasut dan basuhlah wajah dan tanganmu. Saya pikir-pikir, emang iya ya Musa dipanggil begitu caranya ya? Disuruh untuk melepaskan kasut dan membasuh wajah dan tangannya Musa. Saya kira kayaknya anak sekolah minggu pun belajar sebuah cerita tentang Musa yang dipanggil Tuhan. Dan seingat saya waktu sekolah minggu tidak ada Musa disuruh membasuh tangan dan wajahnya. Itu tidak ada. Jadi Musa itu disuruh untuk melepaskan kasut. Nah, itu betul ya. Karena apa? Karena itu adalah tanda dari bagaimana menghormati kehadiran Tuhan, begitu kan ya. Nah, jadi Kejadian pasal 3 ayat 5 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa untuk tanggalkan kasut dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Jadi Anda bisa cari di dalam kisah ini tidak ada disuruh Musa cuci tangan, cuci muka, cuci kaki ya. Tidak ada itu dia mencuci begitu karena ya tentu saja di Gunung Sinai ya, saya kira juga sumber air. Sepanjang pengalaman saya pergi ke sana saya tidak ketemu. Saya agak lupa. Tapi Musa tidak disuruh cuci kan begitu kan ya. Jadi ini saja sudah aneh pemikiran dari seorang Lianus Laia ini ya, yang tadi namanya Lianus ini ya. Yang kedua dia mengatakan bahwa wudhu ini seperti baptis. Di kepala, diusap di tangan dan di kaki. Seperti Yohanes membaptis Yesus. Jadi Yohanes itu membaptis Yesus katanya mengusap di kepala, di tangan, dan di kaki. Ini saya kira orang kalau sekolah minggu juga tahu kisah Yesus dibaptis ya. Yesus itu, ini salah ya, saya judulnya salah ya, Yesus dibaptis ya. Jadi maksudnya Yesus itu dibaptis seperti Matius pasal 3 ayat 16-17 mengatakan Yesus itu dibaptis, dicelupkan ke dalam sungai ya, ke dalam air maksudnya, dan dikatakan Yesus keluar dari air. Jadi tidak ada ceritanya Yesus itu dibaptis seperti gambaran dari Lianus Laia ini yang mengatakan dibasuh di jidat, di tangan, dan di kaki ya. Jadi saya jadi mikir aja begitu ya, saya jadi mikir ini ada seorang Kristen yang pemikirannya seperti itu ya. Ada orang Kristen yang berpikiran Musa itu membasuh tangan dan kakinya. Lalu ada orang Kristen yang berpikir bahwa Yesus itu dibaptis dengan cara mengoleskan air di jidat
lalu kemudian di kaki dan tangannya dibasuh. Ini adalah kisah yang aneh dan janggal sekali ya. Nah, menurut saya kok lihat ini pemikirannya lebih Islami ya, cara pikirnya ya. Dan memahami kisah-kisah di Alkitab itu cenderung cocok logi, begitu. Jadi menurut saya dari sini kita bisa lihat cara pikir dari seorang Lianus Laia ini adalah cara pikir yang wajar kok dia masuk Islam. Karena dia lebih mirip cara pikir Islam daripada cara pikir seorang Kristen. Memahami cerita Kristen aja udah salah-salah begitu ya. Nah, saya pikir isu yang ingin dimunculkan di dalam topik ini adalah sebenarnya berbicara tentang masalah sikap kekristenan ya. Jadi Lianus Laia ini ingin mengatakan Islam lebih superior karena sepertinya beribadah tuh lebih sopan, wudu gitu. Dan dianggap orang Kristen beribadahnya nggak sopan. Anda keliru kalau misalnya memikirkan bahwa orang Kristen beribadahnya itu tidak sopan. Karena jika Anda masuk dalam ibadahnya orang Kristen punya ekspresi sendiri di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa dikerdilkan dalam paradigma Anda yang mengatakan bahwa orang Kristen orang itu kalau beribadah mesti basuh tangan, basuh kaki begitu ya. Jadi tidak sesimpel paradigma seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Aziz Laia ini mengatakan Islam lebih sempurna karena wudhu, begitu ya. Ini adalah satu hal yang tidak merupakan satu-satunya. Karena apa? Karena orang Kristen menekankan menghadap Tuhan itu dengan hati yang sungguh, ya. Bukan dengan sesederhana hanya ritual yang dihafalkan atau diajarkan. Saya kasih satu ayat, ya. Yesaya pasal 29 ayat 13 ini adalah sebuah tulisan di mana Tuhan itu berfirman bahwa bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dariku dan penghormatan mereka kepadaku hanyalah perintah yang diajarkan manusia. Jadi dari Yesaya ini dikatakan bahwa penting sekali datang kepada Tuhan dengan hati. Ya, dengan hati. Pujian itu dari hati, kerinduan itu datang dari hati, bukan sebagai sebuah aturan yang dihafalkan, ya. Nah, jadi kenapa saya ingin mengajak Anda, baik yang Kristen atau yang non-Kristen, bisa melihat ini, bahwa ini adalah ibadahnya orang Kristen. Bukan sembarangan dan jangan dipaksa mengikuti apa yang Anda mau. Bahwa kalau yang kudus, ibadah yang benar adalah cuci tangan, cuci kaki, seperti wudhu di dalam Islam. Itu tidak, bagi kami bukan satu-satunya, begitu ya. Kami melakukannya dengan ibadah sebagai ekspresi dari hati yang paling dalam. Nah, jadi begini, ini saya tunjukkan kepada Anda semua, ya. Saya tunjukkan kepada Anda semua bahwa Anda bisa menakar, ya, bisa menakar sejauh apa pikiran Lianus Laia ini sewaktu Katolik ya. Anda bisa menakar sejauh apa pikiran dia ketika dia memikirkan tentang agama sewaktu dia Kristen. Dan sayangnya saya rasa anak sekolah minggu pun mungkin berpikir lebih tepat dibandingkan seorang Lianus Laia ya, di dalam memikirkan apa yang melihat agama Kristen ya.